Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini. Pada video kali ini akan kami jelaskan tentang probiotik SOC dan apa itu prebiotik. Jadi ada dua, probiotik dan prebiotik. Nah, kalau kita search di Google, beda antara probiotik dan prebiotik adalah seperti ini, berbeda dengan probiotik. Jadi kalau prebiotik itu makanan, kalau dalam fermentasi adalah makanan untuk bakteri. Nah, probiotik itu adalah SOC yang di dalamnya ada terkandung bakteri. Jadi gampangnya prebiotik itu makanan dari probiotik. Probiotik ini adalah bakteri yang ada di dalam SOC atau fermentor lain. Ya, prebiotik ini makanannya seperti gula atau molase dan lain sebagainya. Kalau kita buka ini, probiotik adalah kuman atau bakteri baik yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini situs halodoc.com ya. Nah, kalau di SOC itu probiotik itu bakteri yang terkandung di dalam SOC-nya. Nah, kemudian untuk membangunkan bakteri, untuk mengaktifkan bakteri dikasih yang namanya prebiotik. Nah, prebiotik sendiri menurut halodoc.com adalah zat yang terdapat pada makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus manusia. Itu definisi dari halodoc. Kalau di sini lanjutnya prebiotik bisa menstimulasi pertambahan jumlah probiotik di dalam usus. Nah, sekarang kita akan buka website sochcs.com untuk mengetahui kandungan atau bakteri apa saja yang ada di dalam SOC. Jadi ketik cs.com lalu enter, nanti muncul seperti ini. Jadi SOC atau suplemen organik cair dari HCS mempunyai kandungan-kandungan, nah ini seperti ini. Vitamin mix dan mineral. Nah, vitamin mix ini merupakan campuran berbagai macam vitamin yang diperlukan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Mineral berperan dalam pertumbuhan makhluk hidup. Lalu ada bakteri Bacillus sp. Nah, bakteri ini terdapat dalam produk probiotik yang terdiri dari spora yang bersifat meningkatkan sistem imun kekebalan tubuh dan mencegah penyakit pada ikan dan hewan ternak. Saccharomyces sp. Bakteri ini sangat sangat penting dalam produksi berbagai jenis makanan seperti anggur, bir, dan roti. Ya, ini yang terpenting adalah Lactobacillus sp. Diberi nama demikian karena bakteri ini mengubah laktosa dan gula menjadi asam laktat. Bakteri ini banyak digunakan dalam memproduksi yogurt, keju, bir, anggur, kakao, dan pakan ternak. Nah, bakteri ini bersifat mencegah penyakit pada hewan dan tumbuhan sehingga daya tubuh meningkat. Nah, selanjutnya bisa dicek di website ini di sochcs.com. Untuk selanjutnya cara mengaktifkan bakteri. Jadi ini kuncinya. Bagaimana agar bakteri yang terkandung di dalam SOC itu aktif atau bangun. Jadi bakterinya kan ditutup rapat, itu istilahnya masih tidur. Untuk membangunkan, untuk mengaktifkan itu perlu cara tersendiri. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan SOC HCS, yaitu kenapa setiap kali pemakaian selalu menggunakan gula atau molase atau yang manis-manis. Karena itu tadi sudah dijawab di awal tadi bahwa probiotik atau bakteri yang ada di dalam SOC itu perlu dibangunkan, perlu diaktifkan, dan perlu dikembangbiakkan
untuk pengembangbiakan, untuk membangunkan dan mengaktifkan bakteri yang di dalam SOC itu perlu dikasih makan, secara gampangnya begitu ya, bahasa yang mudah dipahami. Nah, makanannya apa? Probiotik itu makanannya adalah prebiotik. Nah, di sini kita pakai gula atau molase, bahan yang paling umum dan mudah didapatkan. Kalau tidak ada molase, yang terbagus itu molase. Kalau sulit mendapatkan molase, bisa pakai gula. Jadi ini kuncinya, sebelum SOC dipakai itu dikocok dulu, lalu siapkan molase atau gula pasir. Kira-kira 5 sendok ya, 5 sendok sampai 10 sendok untuk 5 tutup SOC. Kalau 2 tutup SOC ya 5 sendok cukup. Nah, kemudian gula atau molase bisa saja itu dikasih air agar larut, diaduk, gulanya atau molasenya bebas. Kemudian SOC dikocok dulu kalau masih baru. Nah, ini yang asli pasti bersegel ya, ini karena sudah dibuka segelnya. Kalau asli bersegel ada hologram di situ, itu sekitar 5 tutup, tergantung pemakaiannya. Kalau untuk 1 kuintal fermentasi bisa 5 tutup minimal ya. Gulanya bisa 10 sendok atau molasenya 2 gelas bisa, 1 gelas juga bisa, makin banyak lebih bagus. Setelah itu ini nanti diaduk merata antara gula, SOC dan airnya jadi satu, kemudian didiamkan selama 30 menit atau 25 menit. Itu tujuannya untuk mengaktifkan atau membangunkan bakteri. Nah, setelah itu baru tambahkan bahan-bahan yang lain, bisa biopower atau vitamin-vitamin yang lain. Jadi intinya bakteri yang masih ori di dalam botol SOC itu harus diaktifkan. Caranya dengan dikasih makan berupa prebiotik, bisa gula, bisa molase, beserta SOC dicampurkan, didiamkan selama 30 menit, 25 menit atau 30 menit agar bakterinya bangun. Nah, setelah itu misalkan akan fermentasi 1 kintal pakan, baru air SOC yang di dalam cangkir atau gelas tadi setelah 30 menit ya, diberi air yang lebih banyak sesuai kebutuhan. Nah, untuk pemakaian langsung bisa dikocorkan di bahan yang mau difermentasi. Kalau itu pelet ya disiramkan ya, pakai gembor atau apa agar merata. Kesalahan umum yang sering terjadi bagi para pemula mengaktifkan SOC-nya atau bakteri dalam SOC-nya itu menggunakan air yang langsung banyak, lebih SOC-nya. Misalkan 2 tutup SOC langsung dalam 1 ember, tidak menggunakan cangkir kecil dulu seperti ini. Jadi yang betul cara mengaktifkannya seperti yang tadi, di wadah yang kecil dulu, 1 gelas atau 2 gelas air dulu, tidak langsung menggunakan ember besar dengan air 10 liter misalnya, itu nanti tidak jadi atau tidak berkembang bakterinya. Oke, demikian, semoga bermanfaat cara mengaktifkan bakteri di dalam probiotik SOC. Semoga bermanfaat. Nah, untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini silahkan subscribe atau bagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, pada video kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang SOC yang asli dari HCS. Jadi SOC itu ada banyak ya, ada SOC merek-merek lain yang kemasannya mungkin 1 liter atau pokoknya SOC yang di luar HCS ada banyak. Jadi karena SOC itu masih umum, kalau kita cek di Google ini dengan kata kunci suplemen organik cair,
Nah, ini ada banyak sekali produk yang muncul. Nah, ini ada SOC-HCS, ada SOC Biogan seperti ini. Ini GDM. Nah, ini ada Bose, SOC Bose, ada dari Kingmaster juga. Nah, ini Kingmaster Bose, ada juga dari NASA. Jadi ada banyak sekali SOC atau suplemen organik cair di pasaran. Ada SOC HCS, SOC Kingmaster, GDM, NASA, lalu Biogan, itu yang sudah beredar saat ini. Jadi sedangkan yang akan dibahas di sini adalah khusus SOC HCS, yaitu suplemen organik cair yang dikeluarkan oleh PT HCS atau PT Hidup Sejahtera. Ada beberapa ciri khas dari HCS di sini, ada sekitar 9 ciri-ciri SOC HCS. Yang pertama, ada logo Innovis di botolnya. Jadi kalau itu bukan tidak ada logo Innovisnya, itu besar kemungkinan bukan dari HCS yang resmi, jadi Innovis. Lalu yang kedua, kemasannya 500 ml atau setengah liter ya, botol kecil setengah liter, bukan 1 liter, bukan 2 liter. Jadi yang resmi adalah 500 ml atau setengah liter. Ciri yang kedua, ada logo HCS, Hidup Cerah Sejahtera. Lalu ada dosis atau aturan pakai di situ, di kemasan botolnya ada aturan pakainya. Selanjutnya, kemasan botol warna putih, tutup merah. Jadi tutupnya merah, botolnya putih. Kalau yang hijau itu namanya SOT. Selanjutnya nomor 6, ini kalau dibuka tutupnya itu akan mengeluarkan bunyi cekrak, itu segelnya itu lepas. Nah, lalu setelah dibuka di situ, ini ciri yang ke-7, ada kertas di atasnya, kertas pertama. Nah, kemudian di bawah kertas ada semacam vakum sealer atau plastik yang menempel di situ. Ada tulisan atau hologram atau apa ya, bertuliskan HCS dan menempel kuat sehingga kecil kemungkinan untuk bocor. Ini tampak HCS Hidup Cerah Sejahtera. Nah, itu menempel di situ. Lalu di bawahnya ada plastik lagi, plastik anti bocor. Yang terakhir, yang ke-9, itu ada tanggal produksinya dan ada masa expirednya lah, seperti itu. Dicap ya, ada cap masa waktu produksinya dan masa berakhirnya. Oke, demikian 9 ciri-ciri SOC yang asli dari HCS atau didistribusikan melalui website baik itu program hcs.com atau sochcs.com. Oke, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.